Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video yang berjudul Makna Ibadah dalam Kehidupan Islam. Nah, ini adalah merupakan sebuah video dari tugas ya Al-Islam Kemuhammadiyaan 6 di jurusan saya Bahasa Inggris, dan video ini tuh menjadi tugas pertama ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya tentang makna ibadah ini. Yang pertama itu adalah sholat ya, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah puasa, dan yang keempat adalah haji. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya makna ibadah dalam kehidupan Islam itu? Terlebih dahulu di sini kita akan menjelaskan dulu ya, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan ibadah. Nah, kata ibadah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab ya, dari kata al-abdiyah, al-ubudiyah, dan al-ibadah yang berarti ketaatan. Nah, kata ubudiyah ini identik dengan kata al-khudu dan az-zul yang berarti ketundukan dan kehinaan. Nah, sedangkan menurut terminologi syariat, Muhammad Abduh menafsirkan ibadah sebagai suatu bentuk ketundukan dari ketaatan sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai di dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang menjadi tujuan ketundukannya. Nah, ibadah memiliki dimensi keakhiratan sekaligus keduniawian. Ibadah dalam ajaran Islam tidak hanya dimaksudkan dalam kerangka hubungan dengan Allah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang tinggi bagi para pemeluknya. Nah, semua bentuk ibadah memiliki makna sosialnya masing-masing sebagaimana dijelaskan berikut. Nah, yang poin pertama adalah sholat. Nah, dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat ini menyeratkan bahwa sholat dan ibadah sosial termasuk zakat ya merupakan satu paket ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan ya. Jadi kedua hal ini harus dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Karena sholat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Jadi di sini ada dua hal ya yang harus kita garis bawahi, ada hablum minallah dengan hablum minan nas. Nah, di sini juga Allah berfirman di bagaimana di dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 ya. Artinya bahwa tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan atau menolong dengan barang berguna. Nah, dari ayat ini intisarinya itu mengatakan bahwa kita bisa memahami bahwa orang yang sholat itu dapat dimasukkan ke dalam neraka bila mana sholat mereka tidak membuatnya menjadi pembela kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, dengan demikian sholat dapat dipahami sebagai sarana melatih diri untuk menjaga hak-hak sosial. Menjaga hak-hak orang lain adalah di antara bukti nyata keadilan. Sholat juga merupakan ibadah terbaik, mempunyai peran yang luar biasa dalam mengokohkan kekuatan pengontrol pada diri manusia. Untuk itu, sholat sangat berpengaruh pada perluasan keadilan individu dan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua adalah zakat. Dengan didistribusikannya zakat kepada masyarakat, maka yang berhak menerimanya ya, maka jelas bahwa zakat merupakan bukan hanya sebagai ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi zakat juga yang memiliki dampak sosial yang cukup tinggi, yaitu bermuara kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi dan cacatnya masyarakat atau sebab lain yang datang dan tidak bisa dihindari oleh manusia. Nah, zakat merupakan juga sebuah lembaga dalam masyarakat Islam. Adapun tujuan dari zakat ini ialah meratakan jurang antara si kaya dan si miskin. Jadi saling mengisi teman-teman, di mana yang punya harta akan memberikan kepada yang tidak punya harta. Jadi tidak terjadi timpang tindih, artinya ada kesetaraan begitu. Nah, yang ketiga kita masuk kepada puasa. Nah, sebagaimana puasa ini teman-teman, ini akan melatih kita untuk lebih disiplin lagi. Kita tuh dilatih untuk melatih mental kita, bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, tapi itu akan melatih, mendisiplin kita mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ya. Jadi di situ tuh nilai ketaannya sangat luar biasa banget ya. Jadi puasa itu betul-betul melatih diri kita disiplin. Dan selanjutnya yang keempat adalah haji. Jadi di mana haji ini itu pelaksanaannya ya, itu termasuk rukun Islam juga ya. Nah, di dalam haji itu ada namanya kebersamaan ya. Itulah harus dipupuk untuk menumbuhkan rasa persaudaraan sesama muslim.
Nah, haji adalah momen yang sangat penting yang mempertemukan ya antara kaum muslim dari belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lain. Nah, di dalam pelaksanaannya ini akan mencerminkan kita untuk lebih sederhana, kita lebih merasa kebersamaan yang kuat seperti itu. Nah, semoga dengan video singkat ini teman-teman bisa mengerti. So, that's it. Thank you for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.